Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambungkan pelajaran kelas 5, kedatangan bangsa barat di Indonesia. Peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia. Materi pelajaran kelas 5, tema 7, subtema 1. Pentingnya rempah-rempah. Sejak dahulu Indonesia telah menjadi primadona bagi bangsa-bangsa asing. Terbentang di antara dua samudera dan dua benua telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Ditambah lagi Indonesia berada di jalur perdagangan internasional, sehingga semakin banyak bangsa barat yang datang ke Indonesia untuk sekadar singgah ataupun berdagang. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah telah menarik perhatian bangsa barat untuk datang ke Nusantara. Bahkan hampir di setiap daerah memiliki rempah pilihan serta mempunyai karakteristik dan cita rasa yang khas. Hal inilah yang menjadikan bangsa barat atau bangsa dari Eropa berbondong-bondong untuk masuk ke Indonesia dengan alasan berdagang. Kendati demikian, tujuan awal untuk berdagang nampaknya pupus lantaran melimpahnya kekayaan alam di Indonesia yang mendorong adanya penjajahan bangsa Eropa terhadap pribumi, sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis di Indonesia. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang di Kepulauan Nusantara, tepatnya di Ternate, Maluku, dengan tujuan untuk menguasai rempah-rempah. Awalnya, Portugis disambut baik karena membawa bahan makanan dan membeli rempah-rempah yang dijual di sana. Namun, hubungan Portugis dengan penguasa yang beragama Islam menjadi tegang karena Portugis melakukan kristenisasi. Orang-orang Portugis juga tidak sopan dan tidak menyenangkan penduduk setempat. Penguasa Portugis juga terlalu campur tangan dengan urusan kerajaan-kerajaan. Portugis diusir dari Maluku setelah kongsi dagang Belanda VOC tiba di Maluku. Bangsa Spanyol di Indonesia. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kedatangan Spanyol ke Indonesia hampir sama dengan Portugis, yaitu mencari kekayaan, daerah jajahan, dan menyebarkan agama Nasrani. Di Tidore, Spanyol disambut baik. Hal ini karena Kesultanan Tidore terlibat persaingan ekonomi di bidang perdagangan rempah-rempah dengan Kerajaan Ternate. Sehingga Kesultanan Tidore membutuhkan sekutu untuk mengimbangi Ternate yang sudah lebih dahulu bersekutu dengan Portugis. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Kedatangan Belanda diusir penduduk pesisir Banten karena bersikap sombong dan kasar. Kemudian pada tahun 1598, Belanda datang lagi yang dipimpin oleh Jacob van Eyck. Pada 20 Maret 1602, Belanda mendirikan kongsi dagang bernama VOC.
Berikutnya, bangsa Inggris di Indonesia. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles dari Inggris berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan perjanjian Tungtang. Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Meski keberadaan Inggris tetap menindas rakyat Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Faktor-faktor pendorong kedatangan bangsa Barat atau bangsa-bangsa yang berasal dari benua Eropa yaitu 1. Motivasi 3G, Gospel, dan Glory. 2. Revolusi industri. 3. Dikuasainya Konstantinopel oleh Kekaisaran Turki Utsmani. 4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor motivasi atau 3G. Yang pertama adalah goal. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold dari bangsa-bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah, karena pada abad 15 di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Bangsa Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Selain itu, bangsa Barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena itulah mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Sebab rempah memiliki harga yang tinggi jika dijual. Selanjutnya, motivasi glory atau kejayaan. Selain mendapatkan kekayaan, bangsa Barat juga berupaya meraih kejayaan atau glory. Mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara. Ini karena negara yang memenangkan perang dan banyak menguasai tanah dianggap sebagai negara paling unggul. Faktor berikutnya adalah gospel atau menyiarkan agama. Bangsa Barat berusaha memperluas keyakinannya yaitu agama Nasrani di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Oleh karena itu, mereka menyiarkan agama Nasrani di seluruh wilayah Nusantara. Faktor kedua, faktor revolusi industri. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia didukung oleh revolusi industri. Awalnya, bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun, perkembangan revolusi industri yang ada berhasil melahirkan penemuan baru seperti mesin uap. Teknologi tersebut pun memudahkan bangsa Barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Faktor ketiga, Konstantinopel Kekaisaran Turki Utsmani. Sebelumnya, Konstantinopel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, sehingga bangsa Barat bebas berdagang. Namun, mereka mulai kesulitan berdagang setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Bangsa Barat pun memutar otak untuk tetap berdagang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mendapat sumber asli rempah-rempah. 4. Faktor perkembangan iptek. Faktor pendorong kedatangan bangsa Barat yang keempat yaitu akibat perkembangan iptek. Contohnya, yang pertama, dikembangkannya teknik membuat kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. 3. Ditemukannya kompas yang digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga mereka bebas berlayar ke arah manapun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.